Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi dan juga selamat datang kepada seluruh peserta dari talkshow Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam kesempatan kali ini dipersembahkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Izinkan Bapak Ibu hadirin sekalian peserta diskusi, saya Putri Viola akan memandu jalannya talkshow ini, di mana selama beberapa jam ke depan nanti kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari tim evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia tentunya, dan juga nanti kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga akan ditanggapi oleh para narasumber. Tapi sebelum kita mengikuti rangkaian acara talkshow kita di pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk bisa menyapa dan juga mengucapkan selamat bergabung yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI. Kemudian juga selamat sudah pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sekjen. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, senang sekali Pak bisa bergabung dan juga meluangkan waktunya dalam diskusi kali ini, talkshow kali ini, dan juga nanti kami mohon Bapak juga untuk berkenan memberikan keynote speech, Pak. Baik. Ya, dan juga baik, selain Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga sudah bergabung bersama kita. Ini merupakan tim evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sudah bergabung juga tentunya dengan kita yang merupakan ketua dari tim evaluasi ini, yaitu Ibu Hadni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hadni. Selamat pagi Mbak Putri, Assalamualaikum juga. Baik Ibu Hadni, nanti kita akan dengarkan Ibu bagaimana pemaparan dari tim evaluasi, sepertinya sudah dinanti-nantikan oleh seluruh rekan-rekan peserta diskusi ini dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya para peserta diskusi seperti yang sudah sempat saya singgung tadi di awal, bahwa nanti setelah pemaparan dari tim evaluasi kami berikan kesempatan kepada seluruh peserta diskusi untuk bisa memberikan pertanyaan, nanti akan ditanggapi. Caranya adalah dengan mengisi ataupun juga mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu hadirin sekalian ini di dalam diskusi selama nanti talkshow ini berlangsung. Tapi sebelum nanti kita akan menginjak ke rangkaian acara berikutnya, hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin para peserta dari talkshow
Reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini senang sekali tentunya kita bisa berkumpul bersama walaupun tidak hadir secara langsung tapi melalui virtual, tapi tentunya kehadiran kita ini walaupun terpisah tidak mengurangi esensi dan juga nanti makna ataupun juga pesan bisa akan disampaikan oleh para narasumber. Mungkin bisa saya berikan informasi awal juga bahwa hari ini merupakan hari pertama dari rangkaian talkshow yang akan berlangsung selama 4 hari ke depan, mulai hari Senin hingga hari Kamis ke depan, dan juga ini merupakan kesempatan yang baik sekali untuk sama-sama nanti kita akan mendalami selama beberapa hari ke depan mengenai reformasi birokrasi. Berbicara mengenai reformasi birokrasi ini tentunya masuk dalam 5 prioritas kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga tentunya Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bagaimana mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lincah, kemudian juga sederhana, adaptif, inovatif, dan juga mampu bekerja secara efektif dan juga efisien. Sehingga kemudian birokrasi ini atau reformasi birokrasi ini kemudian dilakukan dengan berbagai macam terobosan dan dipraktekkan oleh seluruh perangkat pemerintahan dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Dan kalau kita bisa katakan di tahun 2021 ini juga sudah memasuki tahapan ketiga di mana ini merupakan fase dynamic governance. Nah, pada hari ini atau pada talk show kali nanti kita juga akan mendengarkan evaluasi yang akan disampaikan mengenai bagaimana keberlanjutan pelaksanaan di 8 area perubahan. Mulai dari manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, deregulasi kebijakan, penataan manajemen SDM, penataan pelaksana, penguatan pengawasan, dan juga penguatan akuntabilitas dan penataan organisasi. Tapi sebelumnya, kita akan lihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terus ditingkatkan dalam upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan terhadap mindset dan culture set pegawai dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif dan pelayanan publik yang prima untuk Kemendagri menuju birokrasi berkelas dunia. Langkah-langkah strategis yang ditempuh reformasi birokrasi melalui capaian program atau kegiatan dalam 8 area perubahan diharapkan mampu meningkatkan hasil indeks reformasi birokrasi yang telah ditargetkan dalam roadmap reformasi birokrasi dan rencana strategis atau Renstra yang telah ditetapkan. Dan ditetapkan 72 unit kerja di lingkungan Kemendagri dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Baik, dan langsung saja kami berikan kesempatan berikutnya. Kita akan keynote speech yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Khodori. Pak Sekjen, silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati tim evaluasi reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kami hormati tim pelaksana reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati tim pelaksana reformasi birokrasi di satuan kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati tim evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati para narasumber. Yang kami hormati tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Mengawali talkshow kita pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti talkshow implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tahun 2021. Alhamdulillah. Dan hadirin yang saya hormati,
Tokso Internasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, saya kira ini merupakan momentum untuk mengevaluasi dan mengkonstruksi ulang pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik guna optimalisasi peningkatan hasil indeks reformasi sebagaimana tadi Mbak Putri sampaikan, yaitu dalam agenda prioritas 8 area perubahan reformasi di lingkungan Kementerian Negeri tahun 2021, saya kira. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan agenda reformasi selama 2 periode. Yang pertama ingin saya sampaikan yaitu periode tahun 2010-2014 dan kedua tahun 2015-2019 dan selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada akhir yaitu tahun 2020 sampai 2024, yaitu pada periode 2015-2019 perlu kami sampaikan Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh hasil indeks reformasi birokrasi sebagai berikut. Pertama, tahun 2015 dengan indeks reformasi birokrasi yaitu 68,82 atau kategori B yang berkontribusi tunjangan kinerja sebesar 70%. Kedua, tahun 2016 dengan indeks reformasi birokrasi sebesar 69,21 atau kategori B yang berkontribusi tunjangan kinerja yaitu sebesar 70%, saya kira sama dengan yang tadi. Kemudian tahun 2017 dengan indeks reformasi birokrasi 7503 atau kategori BB yang berkontribusi tunjangan kinerja sebesar 80%. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kami ulangi, tahun 2018 dengan indeks reformasi 7502 atau kategori BB yang berkontribusi tunjangan kinerja sebesar 80%. Kelima, tunjangan 2019 dengan indeks reformasi birokrasi 75,43 atau kategori BB yang berkontribusi tunjangan kinerja sebesar 80%. Selanjutnya di periode 2020-2024 sesuai roadmap reformasi birokrasi dan target rencana strategis atau Rensra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 dan 2021 diharapkan indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri mencapai 8501 atau kategori A dan 8701 atau kategori A yang diharapkan berkontribusi pada tunjangan kinerja 100%. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan melalui Tokso internalisasi reformasi birokrasi ini nanti akan mengulas materi strategis seperti yang pertama, evaluasi dan reformasi perbaikan hasil penilaian 8 area perubahan untuk kelompok kerja atau Pokja. Yang kedua, evaluasi dan rekomendasi perbaikan hasil penilaian 8 area perubahan untuk satuan kerja atau Satker. Yang ketiga, penilaian kualitas pelayanan publik dan kontribusi
dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang keempat, penilaian indeks profesionalisme ASN dan kontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kelima, penilaian SPBE dan kontribusi dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang keempat, penilaian kualitas pengolahan barang dan jasa dan kontribusi dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang ketujuh, penilaian kualitas perencanaan dan kontribusi dalam penilaian reformasi birokrasi. Yang kedelapan, penilaian pengolahan keuangan dan kontribusi dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kesembilan, penilaian kualitas pengolahan arsip dan kontribusi dalam penilaian pelaksanaan birokrasi. Dan yang terakhir, yang ke-10, penilaian indeks merit system dan kontribusi dalam penilaian pelaksanaan reformasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mencapai indeks reformasi birokrasi yang diharapkan dan tentu berdampak pada kesenjangan ASN, Kementerian Dalam Negeri, dan perubahan pola pikir dan budaya kerja guna mendukung pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, maka saya minta dalam pelaksanaan birokrasi tahun 2021 untuk tim reformasi Biro Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 untuk lebih peduli terhadap tugas-tugas yang diembannya. Adanya kepercayaan yang utuh dari pimpinan dan ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan strategi pencapaian penilaian yang optimal pada kelompok kerja dan satuan kerja secara komprehensif dan terukur. Adanya koordinasi antar kelompok kerja dan satuan kerja yang selalu aktif, responsif, dan berkesinambungan, dan membuka pemikiran-pemikiran baru dari best practice dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk kemajuan birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi dan atas nama tim reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang bersedia hadir untuk menyampaikan materi tentang reformasi birokrasi dan yang telah hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan peserta Talkshow Integrasi Reformasi Birokrasi. Semoga acara ini mampu memberikan semangat baru untuk berbenah dan memperbaiki dengan kemajuan-kemajuan yang berarti sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan guna tercapainya target indeks reformasi birokrasi yang diharapkan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ASN Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan akhirnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Talkshow Integrasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Negeri tahun 2021 pada siang hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bekerja untuk kita semua. Semoga kerja keras dan pengabdian kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI yang sudah menyampaikan keynote speech-nya dan juga harapan-harapannya. Seperti dipaparkan tadi juga bahwa terlihat bagaimana progres dari reformasi birokrasi di wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini setiap tahunnya. Dan memang bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa mewujudkan itu semua, termasuk juga mencapai indeks target. Tadi juga Pak Sekjen atau Bapak Muhammad Hudori sudah berpesan bahwa semoga evaluasi yang akan disampaikan termasuk juga rekomendasi yang akan kita dengarkan bersama ini bisa menghadirkan semangat baru guna memperbaiki kinerja dari Kementerian Dalam Negeri untuk kedepannya. Dan berikutnya langsung saja kami berikan kesempatan ini untuk bisa memaparkan bagaimana hasil evaluasinya dan juga memberikan rekomendasi tim evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang diketuai oleh Ibu Hadni. Silakan Ibu untuk bisa memberikan pemaparannya dan mungkin untuk kesempatan ini untuk bisa menjaga durasi sampai nanti waktu isoma juga, termasuk juga nanti akan kami berikan kesempatan bagi para penanya, mungkin bisa kita batasi sampai 45 menit Bu untuk bisa memberikan pemaparannya. Silakan Bu Hadni. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi hostnya mengunci tadi. Mohon maaf Bu, Mbak Putri. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan yang saya hormati seluruh pejabat yang ada di Kementerian Dalam Negeri yang hadir pada saat talkshow ini hari ini. Dan yang saya hormati juga teman-teman saya dari tim Kementerian Pan-RB, tim evaluator dari tim Kementerian Pan-RB. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian, dan yang terpenting adalah salam sehat untuk kita semua karena kita masih dalam keadaan kondisi pandemi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan hanya menyampaikan kebijakan terbaru dan kemudian kami kaitkan langsung kepada hasil evaluasi kami di 2020. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, hasil evaluasi ini sebenarnya kami sudah sampaikan atau dipaparkan di depan seluruh insan unit kerja yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Harapan kami temuan atau rekomendasi yang sudah kami sampaikan mungkin sudah sebagian sudah ditindaklanjuti saat ini atau ada yang masih berproses. Itu harapan kami sehingga kita sama-sama membangun atau mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia ini, karena Kementerian PAN hanya Bapak Ibu sekalian memberikan atau mengevaluasi atau mendorong percepatan reformasi birokrasi baik di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, ini mungkin memang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian dan Pak Putri bahwa Kementerian Dalam Negeri ini memang sangat posisinya sangat memang penting Bapak Ibu, karena ini pengaruhnya adalah terhadap seluruh pemerintahan daerah Bapak Ibu sekalian, karena reform yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ini tentunya akan berpengaruh terhadap reform yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi memang ini kita harapkan agar reformasi birokrasi yang kita harus lakukan ini berjalan secara cepat, khususnya mungkin di Kementerian Dalam Negeri ya Bapak Ibu sekalian ya, yang akan impact-nya terhadap percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi juga di pemerintahan daerah. Nah, ini mungkin saya akan sampaikan sedikit atau ulasan tentang peraturan Menteri tentang penilaian evaluasi reformasi birokrasi, dan sekaligus nanti mungkin ada informasi simpulan bahwa hasil evaluasinya seperti apa. Tentu Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu, tapi kita mungkin menginformasikan kembali agar kita mengingat atau apa yang harus kita lakukan sehingga kita secara bersama-sama mendorong atau melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen paparan saya. Silakan Reza yang akan share screen paparan kita.
Baik, terima kasih Mas Reza yang sudah men-share screen paparan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kebijakan kami ada next aja Reza, langsung ke paparan berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami tidak mengulas secara rinci dasar kebijakan dalam melakukan evaluasi, tapi yang terakhir adalah Permenpan nomor 25 tahun 2020, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya ada perubahan-perubahan di dalamnya, Bapak Ibu. Sekaligus nanti saya akan sampaikan perubahan-perubahan apa sih yang tertuang di dalam Permenpan terbaru tersebut. Nah, ini mungkin yang paling utama ini adalah penilaian mandiri ini ada 3 hal yang mungkin kami muat di dalam peraturan tersebut itu adalah ini Bapak Ibu tentang pembagian atau penilaian yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Ini sama Bapak Ibu sekalian dan Mbak Putri, baik pusat maupun daerah ini sama tools yang kami lakukan untuk melakukan monitoring terhadap kemajuan reformasi birokrasi di seluruh instansi. Nah, ini mungkin perbedaannya Bapak Ibu sekalian, reform atau reformasi yang penilaian kami itu kami lakukan ada beberapa komponen di dalamnya, yaitu reform itu ada bobotnya 30% dan kewajibannya atau pemenuhan itu hanya 10%, kemudian mandatorinya 20%, Bapak Ibu sekalian. Kemudian hasilnya ini ada survei internal dan eksternal dan hasil-hasil kinerja lainnya. Nah, ini mungkin yang baru mungkin di dalam peraturan terbaru ini. Next, Reza, paparannya. Ya. Di dalam melakukan penilaian reformasi birokrasi Bapak Ibu sekalian, ini rincian atau secara rinci kami jelaskan di sini. Di dalam pengungkit dalam penilaian reformasi birokrasi itu ada terbagi 3, ada pengungkit dan ada hasil. Dalam pengungkit ini kami bagi 3 kembali ya Bapak Ibu, ada pemenuhan, ada hasil antara dan ada hasil reformnya. Nah, kemudian yang terbaru di sini saya lihat sih memang kami paparkan di sini adalah hasil antara dan reformnya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang pemenuhan atau mandatorinya tahun sebelumnya sudah kita lakukan, seluruh KL atau instansi pemerintah pusat dan daerah sudah melakukan, namun memang pergerakannya belum terlalu signifikan Bapak Ibu, sehingga di periode terakhir dalam kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 nomor 81 tahun 2010 ini memang masih kita perlu lakukan dari 8 area perubahan ini karena progresnya atau pergerakannya belum terlalu signifikan atau belum merata di seluruh instansi ya Bapak Ibu sekalian, khususnya mungkin di daerah ini kita masih agak sangat kecil persentase yang melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan peraturan yang ada ini. Nah, ini di dalam indeks antara Bapak Ibu sekalian tahun ini, mulai tahun 2020 kami sudah melibatkan beberapa kementerian lembaga, kementerian yang ikut mengkawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun sebelumnya memang hanya semata-mata Kementerian Pan-RB yang mengkawal pelaksanaan reformasi birokrasi, tapi tahun 2020 ini kami ada beberapa kementerian lembaga kami sudah libatkan untuk mengkawal pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, inilah yang kita namakan dengan indeks-indeks. Ada 10 indeks yang kami masukkan ke dalam PMPRB, penilaian hak penilaian mandiri itu ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah tertera yang kita sudah hitam-hitamkan ini sudah kita lakukan evaluasi pelaksanaannya di mulai 2020 ke depan ini. Ada indeks profesional ASN, ada indeks merit system, ada kepatuhan pelayanan publik, ada maturitas SPIP, kapabilitas APIP, indeks SPBE, indeks arsip, dan indeks PBJ, kemudian indeks pengelolaan keuangan dan indeks pengelolaan aset. Nah, indeks ini memang sebelumnya kita belum pantau, tapi tahun ini sudah kita lakukan pemantauan, tentunya dengan kementerian yang berkewenangan dalam melaksanakan pemantauan terhadap pencapaian indeks. Nah, di bagian kedua ada hasil Bapak Ibu sekalian ya, akuntabilitas kinerja
dan keuangan, kemudian kualitas pelayanan publik ya, survei ini kita lakukan, kemudian pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kemudian kinerja organisasi lainnya. Kalau ada hal-hal kinerja yang prestasi kinerja yang dicapai oleh instansi tersebut, kita masukkan dalam komponen penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sebagai dasar kami melakukan evaluasi terhadap kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Disinilah kami melihatnya Bapak Ibu sekalian. Next, Reja, paparannya. Perbaikan PMPRB-nya ini memang kita lakukan ada tiga Bapak Ibu sekalian, tiga aspek ya, yaitu tadi saya sudah jelaskan sebenarnya aspek pemenuhan, hasil antara, area perubahan, dan aspek reform. Saya sudah jelaskan di awal tadi, di paparan awal tadi, bahwa memang tahun ini kita ada melihat tiga aspek di dalam pengungkit, dan di dalam hasil juga kita ada 4 aspek yang kita lakukan penilaian. Next, Reja. Ya, ini Bapak Ibu hanya perbandingan aja, saya nggak perlu jelaskan satu persatu. Nah, ini kalau tadi dilihat Bapak Ibu mungkin yang belum yang hadir di sini, harapan kami sudah tahu semua ya Bapak Ibu, kalau yang lama ini seperti ini. Kemudian yang baru ini yang saya sudah sebutkan tadi ya Bapak Ibu ya, ada 3 aspek dalam pengungkit itu ya. Nah, yang paling ini saat ini yang mungkin kita agak terseok-seok atau kita belum siap seluruhnya ini di hasil antara ya Bapak Ibu sekalian ya, karena ada beberapa memang hasil antara ini yang tidak instansi meso atau instansi pemerintah yang kementerian yang menangani tentang indeks ini belum melakukan secara menyeluruh di seluruh instansi. Nah, harapan kami 2021 ini sudah dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah, karena tahun sebelumnya sudah dilaksanakan tapi baru sampel, belum seluruhnya. Nah, kalau reform ini kan harus dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah. Nah, harapannya Kementerian PAN RB tahun 2021 ini sudah dilakukan kepada seluruh instansi pemerintah terhadap hasil antara ini. Nah, yang terpenting di sini juga adalah Bapak Ibu sekalian reformnya. Nah, reform dari 8 area perubahan ini apa sih? Karena di atas kemarin itu hanya tahun sebelumnya itu banyaknya kita hanya dokumentatif ya Bapak Ibu sekalian. Kita belum sampai kepada hasilnya, dampaknya apa sih kalau kita sudah merencanakan ini, melaksanakan ini, kemudian kita udah implementasikan, terus dampaknya seperti apa? Nah, di reform inilah yang kita harapkan bahwa apa-apa saja yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan, kelihatan hasilnya, impact-nya kepada masyarakat. Karena kita adalah tujuannya adalah bagaimana memperbaiki pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perbedaan yang peraturan lama dengan peraturan baru. Saya bilang di sini bahwa tidak terlalu signifikan perubahannya, cuma kita meningkatkan kepada hasil. Kita lihat hasilnya atau dampaknya yang terlihat di masyarakat. Itu mungkin nanti kita lanjut Reza ke apa-apa saja sih yang dinilai di dalam reformasi birokrasi. Nah, ini ada uraiannya Bapak Ibu sekalian. Ada 8 area perubahan tadi yang saya sudah jelaskan, baik itu di pengungkit tadi ya, atau pemenuhan maupun di reformnya Bapak Ibu sekalian ya, sama saja. Nah, ini di dalam manajemen perubahan ini terdapat di dalam peraturan Permenpan ini terdapat 8 area perubahan Bapak Ibu sekalian, yaitu ada tadi yang dikatakan pemenuhan ya. Pemenuhannya ini di area manajemen perubahan ini masih sama yang sebelumnya Bapak Ibu ya, ada 8 subkomponen di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian yang kita mau lihat pelaksanaannya atau pergerakannya, reformnya seperti apa Bapak Ibu sekalian ya. Pemenuhannya, katakan di dalam pemenuhan manajemen perubahan ini kontribusi nyata agen perubahan itu seperti apa ya Pak ya. Nah, ini mungkin yang sebelumnya itu pasti sudah dilaksanakan, apa ada agen perubahan, pertanyaannya hanya seperti itu Bapak Ibu sekalian, apa ada alat komunikasi untuk memantau pelaksanaan reformasi birokrasi? Pasti ada ya, sudah ada sampai saat ini. Nah, yang kita mau lihat saat ini adalah reformnya Bapak Ibu sekalian. Walaupun pemenuhan ini kita tidak akan tinggalkan, tetap kita monitor pelaksanaannya karena di sanalah perencanaannya, tapi hasilnya yang kita mau lihat ya,
Nah, seperti ini kontribusi nyata agen perubahan itu seperti apa dalam mencapai target-target kinerja kita. Kemudian komitmen pimpinan menjalankan RB dan mendorong pelaksanaan sampai ke unit kerja itu seperti apa? Apakah ini berkelanjutan terus-menerus atau hanya sesaat ya? Nah, ini yang kita mau lihat ya Bapak Ibu, karena kalau tidak dilakukan secara terus-menerus, karena pergantian generasi pun akan berubah-berubah ya, selalu ada pergantian generasi, sehingga ini harus tetap dilaksanakan Bapak Ibu, sehingga apa yang kita targetkan ini secara terus-menerus bisa disampaikan kepada generasi yang masih baru bergabung. Seperti itu. Kemudian internalisasi budaya kerja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, memang ini mudah diucapkan kayaknya sih, tapi memang agak sulit ya dilaksanakan. Tapi mau kita mau, kalau kita sebagai anggota ASN, ini Bapak Ibu sekalian wajib ya, wajib kita ikut di dalam menerapkan budaya kinerja, budaya kerja yang kita itu seperti apa? Apakah semua orang, semua anggota organisasi kita udah melaksanakan budaya kerja yang kita sudah sepakati? Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang masih sekelompok atau orang-orang tertentu saja yang melaksanakan hal seperti ini. Padahal tujuan organisasi itu adalah seluruh anggota organisasi ikut kontribusi di dalamnya, kemudian menerapkan budaya kerja seperti apa yang sudah dilakukan ya seluruh anggota organisasi yang ada. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang perlu kita pendalaman di masing-masing, baik di seluruh seinstansi maupun ke unit-unit kerja. Unit kerja artinya yang ada di dirjen-dirjen, ada yang ada di badan. Ini masing-masing seperti apa budaya kerja yang sudah dilaksanakan ya. Nah, karena ini dampaknya juga nanti keluar masyarakat yang menilai Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita sebagai ASN yang melakukan, tapi masyarakat pun menilai bahwa katanya ada perubahan, tapi ternyata kok masih seperti yang lama. Nah, mudah-mudahan ini sudah mulai bergerak Bapak Ibu sekalian, dan kelihatan sebagian sudah terlihat, tapi belum secara menyeluruh. Mungkin Bapak Ibu sekalian, dan ini yang perlu kita dorong secara terus-menerus agar terlihat hasilnya. Kalau di unit kerja, Bapak Ibu sekalian, ini tadi di instansinya ya Pak ya. Kalau di unit kerja sama aja Bapak Ibu sekalian ya. Kontribusi nyata agen perubahannya itu seperti apa, sama ya Bapak Ibu. Kemudian komitmen pimpinan seperti apa menjalankan reformasi birokrasi, karena Bapak Ibu sekalian reformasi birokrasi ini tidak akan maksimal pelaksanaannya atau diimplementasikannya kalau pimpinan tidak komit terhadap hal tersebut dan tidak menjadi contoh atau role model ya Pak ya Bapak Ibu sekalian. Karena pimpinan ini sangat menentukan Bapak Ibu sekalian, menjadi role model kita bagi pelaksana. Kami ini di bawah ini adalah pelaksana. Kalau pimpinan kita benar-benar jadi role model bagi kami, tentu kami di bawah ini sebagai pelaksana akan melaksanakan dengan baik. Pada dasarnya pelaksana ini di bawah ini patuh terhadap apa yang diharapkan oleh pimpinan, asalkan sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin memang PR atau apa yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu, walaupun susah tapi tetap kita harus lakukan. Kemudian internalisasi budaya kerja di unit organisasi ini kadang-kadang memang ya biasa aja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mungkin perlu dorongan dari Bapak pimpinan ya di unit kerja tersebut, bagaimana menginternalisasikan budaya kerja yang kita sepakati bersama dari instansi sampai ke unit kerja. Dan mungkin saja budaya kerja yang diterapkan di unit-unit kerja itu berbeda, karena target-target capaian yang akan dicapai mungkin juga berbeda Bapak Ibu, sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing tentunya ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus semua sama, yang penting tujuan itu bisa tercapai dengan maksimal. Yang penting itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang manajemen perubahan ini adalah intinya ya Bapak Ibu, karena ini dorongan dari pribadi kita, dari individu baik individu pimpinan maupun di individu sebagai ASN. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang perlu kita tekankan, karena ini pelaksanaannya nggak mungkin kita membuat sistem ya. Kalau kita buat sistem Bapak Ibu sekalian memang ya, bisa dilaksanakan, tapi
merubah perilaku dan mindset oleh pribadi atau ASN itu memang agak susah, karena itu nanti itulah yang mau ditanamkan di masing-masing di masing-masing individu ASN, sehingga benar-benar perubahannya kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya, pada saat melakukan pelayanan kepada masyarakat kelihatan perubahannya ya, bukan hanya di atas dokumen tapi terlihat dari cara melayani, cara memberikan informasi, cara melakukan memberikan layanan kepada stakeholder, siapapun stakeholdernya itu, baik ya masyarakat umum atau masyarakat kelompok-kelompok masyarakat atau institusi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, ini yang terpenting ya, karena ini kita lihat ini perubahan-perubahan ini sangat mendasar. Kalau ini kita sudah lakukan, Bapak Ibu, pasti area perubahannya yang lainnya agak mudah ya, agak mudah kita akan capai. Kalau di manajemen perubahan ini sudah maksimal kita lakukan, yang lainnya pasti akan lebih mudah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini ada deregulasi ya Bapak Ibu, pemenuhannya masih sama ya yang tahun sebelumnya ya. Yang reformnya ini ya Bapak Ibu sekalian, di tingkat instansinya atau Kementerian Dalam Negerinya ini, peta keterkaitan kebijakan dan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas ya. Seperti apa nih kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian penyelesaian kebijakan sesuai dengan program legislasi. Nah, kebijakan-kebijakan kita ini sesuai nggak sih dengan apa yang sebenarnya yang kita mau capai ya, karena target yang sudah ditetapkan tadi tentu ada kebijakan-kebijakan yang kita harus keluarkan untuk mencapai sasaran atau target yang kita ingin capai sesuai dengan tugas fungsi khususnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu dilihat kembali, apalagi Kementerian Dalam Negeri ya Bapak Ibu sekalian ya, regulasi-regulasi yang dikeluarkan ini kan pasti efeknya kepada pemerintahan daerah. Nah, bagaimana regulasi yang kita keluarkan ini benar nggak bisa mempengaruhi atau memperbaiki pelaksanaan pelaksanaan kebijakannya di daerah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, kalaupun dulu kita tidak melakukan hal-hal kajian-kajian atau melihat kondisinya, nah sekarang yang harus kita perbaiki seperti apa, kondisi saat ini seperti apa, dan yang dibutuhkan itu sebenarnya seperti apa Bapak Ibu. Jadi kita saling koordinasi atau integrasi antar institusi, baik itu di internalnya Kementerian Dalam Negeri maupun mungkin keterlibatan kementerian lainnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, memang ini kerja keras kita harus dilaksanakan, karena mensinergikan antar unit, baik antar unit maupun antar instansi ini memang agak sulit, tapi wajib kita lakukan, karena ini impact-nya nanti ke pelaksanaan kebijakan-kebijakan di daerah Bapak Ibu sekalian. Nanti kasihan orang daerah kalau kita banyak mengeluarkan kebijakan tapi tidak sinergi, tumpang tindih katakan seperti itu. Jadi ini memang PR bersama Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama, Kementerian PAN juga ikut akan memperbaiki hal-hal seperti ini, dan khususnya apalagi Kementerian Dalam Negeri ya Bapak Ibu, karena memang ini kiblat daripada kementerian pemerintahan daerah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau di unitnya saya pikir sama Bapak Ibu sekalian ya, masih sama. Peta keterkaitan kebijakan dan kebijakan pelayanan publiknya yang berkualitas. Karena ini di unit ini lebih khusus atau lebih spesifik ya Bapak Ibu sekalian ya. Kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh Dirjen atau unit kerja eselon 1 tersebut, sehingga implementasinya siapa yang memakai, kemudian seperti apa yang harus diimplementasikan, dan seperti apa nanti hasilnya. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian, kita mengeluarkan, kita lihat impact-nya seperti apa nanti, apa sih yang kita harapkan setelah kita keluarkan deregulasi ini ya, karena ini kaitannya dengan nanti pelaksanaannya di pemerintahan daerah. Kasihan teman-teman di daerah kalau kita tidak melihat impact-nya, terus kita keluarkan aturan-aturan yang kemungkinan agak kesulitan, tapi kelihatannya hasilnya juga tidak terlalu signifikan. Nah, mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kondisinya harusnya seperti apa, yang harus kondisi saat ini, kemudian yang kita harapkan itu harusnya seperti ini. Seperti apa? Mari kita lakukan secara bersama-sama Bapak Ibu, melihat regulasi-regulasi yang kita keluarkan itu yang dipakai oleh pemerintah daerah,
seperti apa pelaksanaannya, apakah perlu diperbaiki atau direvisi. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, karena nanti dampaknya yang kita pengen lihat seperti apa dampak daripada regulasi yang kita keluarkan. Baik, next Reza, ya penataan organisasi juga Bapak Ibu sekalian, pemenuhannya ya yang saat ini yang diharapkan oleh RI 1 pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Ini yang paling mandatori ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita harus dilakukan oleh seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Nah, instansi-instansi pusat ini, kementerian lembaga ini saat ini memang sudah banyak yang sudah melaksanakan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi masih ada yang masih proses ya. Masih ada proses termasuk Kementerian Dalam Negeri. Saya cek kemarin di Deputi Kelembagaan ini sudah beberapa yang sudah dilakukan, masih tahap pertama dan tahap kedua juga masih berproses Bapak Ibu, karena kita memang agak banyak yang harus disetarakan ya Bapak Ibu. Nah, ini harus segera dipercepat karena beberapa kementerian lainnya memang sudah melaksanakan hampir final ya. Nah, ini kita Kementerian Dalam Negeri harus segera, dan setelah itu kita pikirkan secara paralel, kita akan pikirkan gimana pengalihan di pemerintahan daerah Bapak Ibu sekalian ya. Reformnya organisasi berbasis kinerjanya seperti apa ya Pak ya, karena dulu ya kita yang penting buat struktur organisasi itu kita nggak tahu mengukur kinerja apa yang harus disumbang yang ada pada saat kita buat struktur tersebut. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa struktur yang ada saat ini kinerja apa sih yang dikontribusikan terhadap unitnya atau organisasinya ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah menyederhanakan organisasi sesuai dengan proses bisnisnya ya. Ini kita lakukan. Kalau memang sudah buat pemetaannya bahwa organisasi sudah berbasis kinerja, kita buat peta proses bisnisnya, sehingga ini loh hasil kerja yang harus disumbangkan oleh unit tersebut kepada organisasinya. Kemudian hasil evaluasi kelembagaan. Nah, ini dulu, ini mungkin sekarang sih sudah kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Dulu asal ada organisasi, kita nggak tahu apa kinerja yang akan disumbangkan kepada unit organisasinya, ini nggak jelas ya dulu ya. Sehingga sekarang ini setelah kita melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja, kita melihat cascading yang diharapkan yang dibuat itu bisa menunjukkan bahwa struktur yang ada ini loh kinerja yang harus dipenuhi. Nah, mudah-mudahan di Kementerian Dalam Negeri juga sudah melakukan hal yang sama, dan nanti akan diterapkan juga di pemerintahan daerah, karena kita ini kementerian yang menjadi contoh atau panutan atau kiblat dari pemerintahan daerah. Nah, di unit kerja pemenuhannya masih sama Bapak Ibu, reformnya organisasi itu sesuai dengan kinerja. Nah, ini saling mengkait ya Bapak Ibu, struktur yang dibuat, kemudian kinerjanya apa yang terlihat, apa yang harus ditargetkan di dalam struktur yang ada tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di penataan organisasi. Next, area perubahan berikutnya di penata tata laksanaannya. Di dalam pemenuhan kita kemarin menambahkan SPBE-nya Bapak Ibu, yang lainnya masih sama ya. Reformnya hanya 3 komponen di sini Bapak Ibu. Proses bisnis disusun mempengaruhi penyederhanaan jabatan. Jadi setelah kita susun proses bisnisnya, kemudian kita buat struktur jabatan yang ada itu yang harus yang ada itu seperti apa. Kemudian implementasi SPBE-nya mendukung perbaikan pelayanan publik dan internal ya Bapak Ibu sekalian. Ini SPBE ini kita sudah dilakukan oleh instansi. Mudah-mudahan implementasinya memang memberikan dampak yang lebih memudahkan lebih transparan kepada stakeholder kita atau pengguna layanan kita Bapak Ibu sekalian, karena memang sistem aplikasi yang kita bangun kadang-kadang banyak, tapi dampaknya ini malah kadang-kadang menyusahkan atau tidak efektif pemberlakuannya. Kemudian transformasi digital mendorong perbaikan progres dan pelayanan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa transformasi digital ini memang benar-benar memberikan dampak yang lebih baik dari sebelumnya ya Bapak Ibu, karena
selama ini kan kadang-kadang dulu ya, sekarang kita sudah meninggalkan itu. Yang penting ada di dalam mata anggaran kita laksanakan, tidak kita mengukur apa sih hasilnya nanti setelah kita lakukan ini. Nah, sekarang sekarang sudah berapa tahun ini sudah berjalan, kita sudah tinggalkan itu, kita mengukur apa yang kita lakukan dan apa hasilnya nanti. Yang di unitnya sama aja Bapak Ibu sekalian ya, reformnya sama ya, transformasi untuk melakukan penyederhanaan, implementasi SPBE-nya seperti apa, kemudian transformasi digitalnya ya tentu akan mendorong perbaikan probis dan dalam pelayanan. Nah, ini di penata tata laksanaan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya di penataan SDM ini pemenuhannya sebenarnya sama semua Bapak Ibu sekalian. Reformnya nih ada beberapa yang sifatnya mandatori memang yang harus dilakukan ya Bapak Ibu, yang di bagian keempat ini penyetaraan jabatan ini mandatori ya Bapak Ibu, yang mau tidak mau semua instansi harus melakukan. Nah, ini kita lihat di atas keselarasan kinerja individu dan pemanfaatannya ya Bapak Ibu. Ini reformnya kita tanyakan di situ. Kemudian pelaksanaan hasil FJAP-nya, evaluasi jabatan JPT Pratamanya seperti apa, pemanfaatan hasil asesmen, karena saya lihat pengalaman kami di seluruh kementerian, bahkan di daerah pun ya Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan, sebagian besar sudah melaksanakan asesmen, tapi pemanfaatannya Bapak Ibu sekedar dokumen kita simpan. Nah, ini yang kita mau rubah Bapak Ibu sekalian. Setelah kita melakukan asesmen ini nggak kecil biayanya ya Bapak Ibu, lumayan biayanya. Jadi kita harus seperti apa mensikapi setelah melakukan asesmen ya. Hasilnya seperti apa, kemudian digunakan untuk apa, dampaknya seperti apa. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Penyetaraan jabatan saya sudah jelaskan tadi bahwa ini memang mandatori seluruhnya, seluruh instansi harus melaksanakan. Nah, tinggal instansi tersebut progresnya seperti apa. Memang ada yang beberapa yang masih mengajukan, masih ada yang proses, dan ada yang sudah selesai melaksanakan. Khususnya di kementerian atau kementerian lembaga Bapak Ibu yang di pusat. Ya, nah ini yang di daerah mungkin masih perlu kita benahi segera. Nah, ini mungkin juga PR kita ya Bapak Ibu di Kementerian Dalam Negeri untuk segera seperti apa nih penyetaraan jabatan yang akan diimplementasikan di daerah. Kemudian pemetaan manajemen talenta juga ya Bapak Ibu, ini reform yang kita harus lakukan juga karena ini penting Bapak Ibu melihat ini karena untuk gimana cara menguatkan SDM yang ada ini ya, jangan sampai ada SDM yang berkualitas kita abaikan ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin perlu pemetaan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang kita apakan ya Bapak Ibu, tentu kita beri apa dorongan seperti apa. Kalau di unit kerja sama masih ya pemenuhannya sama ya yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian, reformnya kinerja individu sesuai levelnya. Nah, ini kemarin banyak kita soroti di hasil pengawasan, hasil evaluasi akuntabilitas Bapak Ibu sekalian ya, kinerjanya tidak sesuai levelnya. Jika kita melakukan ini maka apa yang akan terjadi, masih di sana sini masih ada yang kurang baik, tapi sebagian sudah baik, tapi di sana sini masih ada yang perlu kita benahi Bapak Ibu sekalian, khususnya di Kementerian Dalam Negeri. Pemanfaatan hasil asesmen tadi sama ya Bapak Ibu. Pelanggaran disiplin. Ya, ini pelanggaran disiplin. Kalau unit kerja kita ini kan agak mudah ya. Kalau unit kerja mudah dipantau karena tidak terlalu luas. Nah, seperti apa pelaksanaannya, implementasinya nih? Bagaimana komitmen pimpinan di sana Bapak Ibu sekalian di unit kerja kita agar tidak ada pelanggaran ini, pelanggaran disiplin ya. Apalagi kita kalau melakukan pelayanan kepada yang benar-benar resikonya tinggi ya Pak ya, yang mengganggu penegakan integritas kita juga ini perlu disikapi Bapak Ibu, dan perlu secara terus-menerus dilakukan pemahaman atau kesamaan persepsi kita agar dalam pelaksanaannya benar-benar maksimal. Baik, next Bapak Ibu. Ya, akuntabilitas kinerja Bapak Ibu, di pemenuhan sama saja yang tahun sebelumnya Bapak Ibu ya, dan reformnya yang kita harapkan di sini adalah efisiensi dan efektivitas anggaran ya. Kemudian pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja, pemberian reward dan punishment. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di tempat kita di Kementerian Dalam Negeri mungkin perlu lebih dioptimalkan kembali ya Bapak Ibu sekalian
semuanya sudah ada, cuman pelaksanaannya, efektivitasnya ya. Nah ini yang perlu mungkin perlu dorongan atau perhatian yang lebih secara terus-menerus sehingga pelaksanaannya benar-benar ada kelihatan dampaknya ya Bapak Ibu. Kalau di pemenuhan reform sama aja Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan sistem akuntabilitasnya seperti apa ya, efektivitasnya, kemudian pemberian reward dan punishment-nya seperti apa. Tentu orang-orang atau unit kerja yang kinerjanya lebih baik pasti akan berbeda dengan unit kerja atau ASN yang kinerjanya tidak baik ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin perlu diimplementasikan agar ada dorongan kepada seluruh ASN bahwa kalau kita berkinerja baik ya pasti ada rewardnya ya. Jangan sampai kinerja baik dan tidak baik sama saja ya Bapak Ibu sekalian, ya itu lagu lama ya, kalau saya bilang lagu lama. Nah sekarang ini tidak seperti itu lagi, tentu ada hasil kalau kita berkinerja yang sudah bekerja benar-benar serius dengan yang santai-santai, duduk santai, ini harus kita bedakan ya Bapak Ibu ya, karena sudah kita tinggalkan zaman yang dulu ya Pak ya, kerja tidak kerja sama saja. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan juga, ini nih yang perlu kita perhatikan juga, pemanfaatan sistem yang kita buat ya Pak ya di tahun 2017 kalau nggak salah, atau 2017 ini memang kita belum mengadakan sistem pemanfaatan pemantauan kinerja. Nah, rekomendasi kami pada saat itu kita rekomendasikan bahwa coba dibuat sistem yang melihat pemantauan kinerja sehingga semua unit kerja yang ada di kementerian kita ini bisa melihat pimpinan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini mungkin Pak Menteri atau Pak Sekjen, bisa melihat progres seperti apa yang sudah dilakukan oleh unit kerja, seluruh unit kerja yang ada. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekarang ini sudah ada barangnya, saya lihat sih sudah ada, cuman pemanfaatannya ya Bapak Ibu ya yang mungkin perlu dioptimalkan kembali ya, karena nanti akan dioptimalkan, tapi isinya juga harus diperbaiki. Tadi seperti yang sudah kita jelaskan bahwa di sana sini memang struktur yang ada belum sesuai target kinerja yang disusun, belum sesuai dengan levelnya. Nah, isinya nanti akan terkait dengan pemanfaatan sistem akuntabilitas yang kita buat. Kalau isinya juga tidak baik di dalamnya, nah sistem yang kita buat ini akan berpengaruh juga Bapak Ibu sekalian, bahwa informasi kinerja yang kita sampaikan itu belum pas ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita lihat kinerja struktur tersebut seperti apa. Nah ini mungkin Bapak Ibu di akuntabilitas kinerja nanti akan ada simpulannya di bawah. Next saja. Ya, di pengawasan Bapak Ibu ini terpenting Bapak Ibu ini pemenuhan masih sama yang sebelumnya ya, saya nggak perlu jelaskan di sini. Reformnya LHKPN dan LHKSN kita itu apakah semua sudah patuh terhadap itu ya. Kemudian mekanisme pengendalian utama SPI kita seperti apa ya, penanganan pengaduan masyarakatnya seperti apa, pembangunan SETI-nya ya Bapak Ibu ya, peran APIP sebagai fungsi konsultatif. Kemarin pembangunan SETI, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kita harapkan pembangunan SETI ini di unit di Kementerian Dalam Negeri ini kelihatan Pak, perubahannya. Kemarin memang udah ada salah satu contoh yang sudah mendapatkan predikat WBK, tapi kita harapkan yang mendapat juga predikat WBK itu perlu melakukan perbaikan kembali ya Bapak Ibu, karena progresnya sih kelihatan perubahan, namun belum juga yang secara maksimal dilakukan. Nah, nanti akan menjadi contoh atau role model atau bagi unit kerja yang ada di Kementerian Dalam Negeri, sehingga unit-unit kerja yang ada di Kementerian Dalam Negeri ini benar-benar banyak yang mendapatkan predikat TBK, sehingga indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri akan meningkat juga. Kalau semakin banyak unit kerja yang dapat predikat TBK, semakin naik juga indeks RB kementerian tersebut, karena ini adalah miniatur daripada
reformasi birokrasi. Unit yang mendapatkan ZI ini atau predikat PBK ini adalah miniatur daripada reformasi birokrasi di unit kerjanya. Kemudian di unit kerjanya, Bapak Ibu sama aja. Ini LHKPN-nya dan LHKPN apakah sudah patuh. Kemudian penanganan pengaduan masyarakatnya. Nah ini kemarin juga masih banyak ya Bapak Ibu sekalian yang masih ada keluhan-keluhan katanya belum ditindaklanjuti atau belum direspon. Nah ini mungkin perhatian juga kita di unit kerja ya Bapak Ibu. Di secara instansi kalau saya lihat sih udah tersedia mediasi yang namanya SIOLA ya Bapak Ibu sekalian. Tapi tentunya yang menindaklanjuti substansinya ada di unit kerja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang ini harus perlu dilakukan secara diinformasikan atau disosialisasikan secara terus-menerus sehingga pengaduan-pengaduan atau harapan-harapan stakeholder kita ini benar-benar bisa kita penuhi karena kita tahu bahwa memang ini kementerian yang paling besar dan memang ini juga Kementerian Dalam Negeri ini banyak sekali yang harus diberikan layanan. Tapi itulah tugas kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada unit kerja tersebut tentu akan menangani sesuatu hal ya dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan layanan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita identifikasi Bapak Ibu sekalian ya. Kita identifikasi seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat sehingga pengaduan nanti akan semakin menurun Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harapan kita pengaduannya menurun sehingga karena hasil daripada reform yang kita lakukan ya Pak ya, kalaupun ada ya mungkin 1-2 tinggal sedikit tapi kita berupaya melakukan perbaikan sehingga ini semakin membaik. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya di pelayanan publik ya. Yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian ya, pelayanan publik pemenuhan ini sama saja yang sebelumnya. Kemudian yang kita harapkan di reformnya adalah inovasi pelayanan publiknya seperti apa Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian penanganan pengaduan masyarakat pelayanan ya Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin kita perhatikan juga terutama di unit kerja nih Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita yang memegang substansinya ada di kita ya, teknisnya ada di kita ya di unit kerja. Bagaimana apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diinovasikan ya dalam melakukan memperbaiki pelayanan publik kita. Nah kalau di Kementerian Dalam Negeri ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu pelayanan-pelayanan. Nah mari kita lihat masing-masing di unit kerja. Kemarin kita lihat di SIOLA sebenarnya udah ada mediasinya, tapi yang belum maksimal itu adalah tindak lanjut di unit kerjanya, Bapak Ibu sekalian ya, tindak lanjut di unit kerjanya. Ini yang masih ada keluhan-keluhan dari beberapa responden kita ya, masih ada keluhan dari beberapa responden kita. Nah ini mungkin next masih ada Reja kesimpulan mungkin yang kita harus sampaikan catatan reformasi birokrasi Bapak Ibu pada saat kami melakukan evaluasi tahun 2020 kalau nggak salah di September ya atau Agustus ya kita lakukan evaluasi nih Bapak Ibu di manajemen perubahan rencana kerja RB masing-masing di unit eselon 1 sifatnya generik ya sama belum menggambarkan karakter masing-masing unit kerja. Nah ini mungkin Bapak Ibu di unit kerja ini Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan karena kita target atau sasaran yang kita mau tujukan pastinya berbeda-beda ya sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Nah cara kita melakukan RB itu pasti kita lakukan seperti apa ya, jangan merata semua sama sehingga tidak terlihat apa sih karakteristik masing-masing unit kerja itu. Kemudian belum terlihat bridging kegiatan penguatan RB dan dari level kementerian hingga unit kerja. Jadi ini belum kelihatan hubungan yang baik ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita mungkin perhatikan. Saya nggak tahu ini di unit kerja mana yang harus mensinkronkan ya Bapak Ibu sekalian sehingga kelihatan hubungan penguatan RB di kementerian dan unit kerja. Kemudian belum terlihat peran konkret dari inspektorat dalam mengkawal pelaksanaan RB sampai unit kerja secara berkala. Nah ini peran inspektorat memang kita harapkan lebih besar nih karena pemantauannya mungkin harus mungkin melalui inspektorat seperti apa pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja. Nah ini kalau dilakukan secara baik di teman-teman di Ijen ini mungkin akan lebih bagus lagi progresnya ya Pak ya, karena kita kalau biarkan kadang-kadang ya Bapak Ibu
Kalau kita biarkan begitu saja, tidak kita lakukan atau kita tidak mengingatkan kembali atau tidak memantau, nah ini biasanya berhenti lagi mungkin ya seperti itu. Kemudian keempat, belum terdapat informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan quick win kita, baik tingkat kementerian maupun unit kerja. Nah, quick win kita ini kan mudah ya Bapak Ibu, kita pilih aja layanan-layanan yang paling segera kita harus lakukan, seperti apa. Di unit kerja pun demikian Bapak Ibu, kan di unit kerja pasti ada layanan yang spesifik, mari kita tunjuk quick win-nya apa, sehingga perbaikannya setiap tahun ini kelihatan progresnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bukan dari tahun ke tahun itu aja quick win-nya, sehingga nanti kalau kita memilih quick win yang kita akan perbaiki layanan tahun ini, berapa layanan yang kita perbaiki, di tahun depan apalagi yang kita ingin, akan lebih sempurna lagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita secara setiap tahun menunjuk atau memilih atau melaksanakan quick win pada layanan yang kita akan berikan kepada masyarakat. Nah ini Bapak Ibu di manajemen perubahan. Kemudian yang di deregulasinya, belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, sinkron, yang akan direvisi atau dihapus. Nah ini Bapak Ibu sekalian kan karena regulasi kita ini kan banyak terkait juga ke daerah. Nah ini mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mana sih yang paling kita lihat dampaknya yang kurang baik, mari kita perbaiki Bapak Ibu sekalian, kan perlu bisa direvisi ya, atau bahkan digabung ya gitu, atau dihapus. Kemudian perumusan kebijakan belum didasarkan pada analisis regulator impact assessment yang memadai. Nah, ini karena kita kadang-kadang terburu-buru mengeluarkan ya Bapak Ibu regulasi, sehingga nanti dampaknya ini tidak sinkron dengan apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh instansi lain atau instansi induk atau kebijakan pusat ya Pak ya. Hal ini antara lain ini sudah disebutkan juga di sini, ditundanya implementasi Permendagri nomor 90 tahun 2019. Padahal daerah sudah banyak yang melaksanakan sehingga agak kebingungan juga ya Bapak Ibu. Nah ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal lain juga, kebijakan-kebijakan lain yang perlu dilihat kembali ya untuk lebih memperbaiki implementasi reformasi birokrasi di daerah, baik di Kemendagri maupun di daerah. Next, lanjut. Penataan organisasi, penyederhanaan organisasi yang dilakukan sudah pada tahap kedua dan dirjen tadi saya sudah sebutkan ya Bapak Ibu, ini hasil dari teman-teman di Kedeputian Kelembagaan di Kementerian Pan-RB. Saya konfirmasi kemarin seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Semoga ini lebih dipercepat kembali, dipercepat lagi ya Bapak Ibu, sehingga kita sudah final ya Bapak Ibu, karena sebagian kementerian banyak yang sudah selesai ya. Nah ini kita mungkin bisa mengejar di sini juga Bapak Ibu kita lakukan. Baik, selanjutnya di penata tata laksanaan, belum terdapat peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang. Misalnya ditunjukkan dengan sebelum sinerginya kinerja antar unit kerja eselon 1 yang terdampak terhadap pemerintahan daerah ya. Ini perlu kita lakukan setelah kita melihat jenjang kinerja ya. Kalau kita bilang penjabaran kinerja, setelah kita memperbaiki penjabaran kinerja kita buat peta proses bisnisnya seperti apa, sehingga keterkaitan antar unit ini terlihat dengan baik ya Pak ya, untuk mencapai target kinerja daripada atau sasaran kinerja daripada kementerian kita khusus secara besarnya dan di unit-unit kerja secara khususnya. Kemudian implementasi SPBE belum optimal seperti dalam hal koordinasi SPBE lintas instansi dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya. Nah ini juga perlu sinergi nih, perlu dengan kementerian-kementerian lain yang menerapkan SPBE terutama dalam melakukan pelayanan, khususnya pelayanan di daerah. Ya ini kita perlu sinergikan Bapak Ibu sekalian, karena ini juga memang kita memang agak perlu kerja keras nih Bapak Ibu di Kementerian Dalam Negeri, karena penerapannya banyak dilaksanakan oleh daerah, sehingga kita perlu memang benar-benar melihat ya seperti apa pelaksanaannya sehingga tidak tumpang tindih, tidak optimal ya Bapak Ibu. Nah ini perlu kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya di penataan SDM ya Bapak Ibu sekalian, belum optimalnya pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana
dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, ini juga kita soroti kemarin ya Bapak Ibu pada saat melakukan evaluasi, ini memang belum dilakukan secara optimal ya. Kemudian belum terintegrasi pola pengembangan SDM yang ada di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, misalnya antara BPSDM dan IPDN ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian ya, pasti ini keterkaitannya sangat erat nih Bapak Ibu ya. Program-program atau apa yang harus dilakukan ini harus sinergi nih Bapak Ibu, sehingga nanti SDM yang dikeluarkan oleh IPDN ini benar-benar menjawab apa sih yang harus dipenuhi di pemerintahan daerah ya. Mungkin juga di pusat ada sebagian. Tingkat profesionalitas ASN masih dalam kategori rendah dengan nilai sebesar 64. Kemarin itu benar-benar hasil dari yang menilai, institusi yang menilai. Baik, kita lanjutkan ke akuntabilitas ya. Implementasi manajemen kinerja belum optimal, baik level kementerian maupun unit kerja, sesuai dengan hasil implementasi SAKIP ya. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kita ini juga masih belum optimal Bapak Ibu sekalian. Saya sudah jelaskan di awal tadi, di dalam 8 ada perubahan bahwa ada beberapa sasaran yang tidak sesuai dengan levelnya. Kemudian hasil survei integritas jabatan hanya 80% responden dari 100 orang pegawai sebagai responden yang sepenuhnya memahami kinerjanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bilang kita sudah tahu bahwa kinerja itu apa, dibuktikan dengan hasil survei ini ternyata masih ada yang belum paham tentang apa sih kinerjanya, ukuran kinerjanya, dan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Sedangkan 82% responden lainnya belum sepenuhnya memenuhi memahami kinerjanya, ukuran kinerja atau kontribusinya terhadap kinerja organisasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita kan mengakui bahwa kita semua sudah sosialisasikan, sudah diinternalisasikan apa sih kinerja itu ya di masing-masing fungsinya masing-masing. Nah, ini ternyata pada saat kita lakukan survei masih banyak yang belum paham tentang apa kinerja di individunya dia, ukurannya apa, terus kontribusinya apa terhadap organisasi itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang perlu kita lebih internalisasikan lagi. Kalau kita sudah paham, pastinya teman-teman bisa menjawab apa sih kinerja saya, ukuran saya apa, ukuran keberhasilan apa saya terhadap organisasi saya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu di area akuntabilitas. Kemudian yang di pengawasan, ya, di pengawasan belum optimalnya tindak lanjut atas evaluasi terhadap penguatan pengawasan, misalnya tindak lanjut terhadap hasil MONEF penanganan benturan kepentingan, ya Pak ya, ini mungkin masih belum optimal. Nilai realisasi Stranas Pencegahan Korupsi Kementerian Dalam Negeri yaitu 81 itu kategori baik dengan nilai kepatuhan sebesar 67,6%. Nah, ini cukup. Ini kami dapatkan dari laporan hasil Stranas ya Pak ya. Ini laporan benar-benar dari laporan Stranas ini, jadi kami menginformasikan di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut di terakhir ya Bapak Ibu, pelayanan publik, monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi pelayanan publik atau kita sebut dengan SIOLA ya kalau di Kementerian Dalam Negeri belum berjalan sesuai harapan pengguna layanan atau pemangku kepentingan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kemarin kita sudah diskusi juga dengan pengelola SIOLA, mudah-mudahan ada perbaikan ya Bapak Ibu, tapi tentunya didukung dari unit-unit kerja lainnya juga nih Bapak Ibu sekalian, karena SIOLA atau unit kerja yang mengelola SIOLA ini tidak semata-mata berdiri sendiri, pastinya didukung oleh teman-teman yang ada di unit kerja, karena substansi teknisnya sebenarnya di unit kerja seperti apa layanan yang diberikan atau jawaban atau pengaduan yang dijawab oleh unit kerja Bapak Ibu sekalian. Padahal fasilitas ini sangat baik menurut saya sih Bapak Ibu sekalian ya. Cuman perlu didukung oleh dari unit kerja atau eselon 1 lainnya. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi pada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak melayani dengan baik, tentu biasanya di unit-unit atau di layanan-layanan itu diberikan kompensasi kalau kesalahan ada di pihak kita. Nah, ini kalau tentunya perlu diberikan kompensasi mungkin ya Bapak Ibu, sehingga
pengguna layanan ini merasa dihargai bahwa oh ini kalau ada sesuatu dia bisa bayar dengan cara bukan memberikan uang tapi mungkin melayani dengan seperti apa terhadap masyarakat yang pengen mendapatkan layanan kita. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa ditambahkan juga oleh teman-teman saya di sini, ada beberapa teman evaluator, tim evaluator yang hadir di sini, dan akan spesifik mungkin juga menambahkan hal-hal yang mungkin perlu didengarkan atau diberitahu, diinformasikan kepada teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita Kemenpan dan Kementerian Dalam Negeri ini secara bersama-sama membangun reformasi birokrasi baik di khususnya mungkin di daerah ini ya Bapak Ibu sekalian, karena kita kaitannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dagri ini sangat terkait banget dengan pelaksanaan implementasinya di daerah. Nah, seperti apa kita bersama-sama membangun baik itu di Kementerian Dalam Negeri sendiri bagaimana perbaikannya maupun implementasi kebijakan kita di daerah. Nah, ini mungkin perlu kerja bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk melakukan hal yang lebih baik lagi biar lebih cepat lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini teman-teman saya nanti akan menambahkan pengalaman-pengalaman juga yang sudah dilihat di implementasinya di daerah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Mbak Putri dan seluruh dan Pak Sekjen yang masih hadir di sini. Terima kasih Pak Sekjen yang masih tetap mengikuti paparan saya Pak. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama ya Pak ya, Kementerian PAN-RB kita melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di instansi Kementerian Dalam Negeri maupun di pemerintahan daerah Pak Sekjen. Jadi ini harapan kita biar kita bersama-sama melaksanakan perbaikan lebih cepat, bukan kita jalan di tempat tapi kita mau berlari Bapak Ibu sekalian ya. Saatnya kita mau berlari untuk melakukan perbaikan. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Masih ada Mbak Putri atau siapa nih yang moderator? Betul, saya kembalikan ke Pak. Baik, Ibu Hatni terima kasih tentunya atas pemaparannya selaku Ketua Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang tadi sudah menjelaskan begitu terperinci, begitu detail kepada kita. Evaluasi termasuk juga memberikan masukan mengenai pelaksanaan dari 8 area perubahan, baik itu manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, deregulasi kebijakan, kemudian juga penataan manajemen SDM, ada juga penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan yang terakhir adalah penataan organisasi. Aspek-aspek apa saja, hal-hal apa saja yang harusnya diperbaiki, karena tadi Bu Hani sudah mengatakan ini harus berlari kencang kita untuk bisa memperbaiki semuanya, mereformasi, untuk bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal. Dan mungkin sedikit kembali saya mengulang apa yang disampaikan oleh Ibu Hatni, bahwa memang ini kita perlu meningkatkan budaya kerja yang telah dilakukan, kemudian juga tidak kita lupakan bagaimana peranan dari pimpinan, ini begitu penting untuk bisa memberikan contoh yang baik dan juga menjadi inspirasi kepada yang lainnya. Kemudian juga menguatkan SDM dan juga pemetaan manajemen talenta untuk bisa mengetahui bagaimana potensi-potensi dari rekan-rekan yang ada sehingga menguatkan kembali dan juga bisa memberikan pelayanan yang baik. Kemudian juga efisiensi dan efektivitas dari anggaran, kemudian juga pemberian reward dan punishment. Nah, ini juga mungkin penting sehingga kemudian yang bekerja dengan baik, memiliki kinerja dengan baik juga makin terpacu untuk bisa meningkatkan kualitas kerjanya. Sementara untuk punishment ini juga bisa menghindarkan atau sedikit menjadi upaya preventif kepada rekan-rekan semuanya untuk tidak neko-neko, tidak melakukan hal yang menyalahi aturan begitu, dan tetap strict untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian juga tadi penanganan dari pengaduan masyarakat yang pasti juga harus menekankan kepada inovasi pelayanan publik dan juga peningkatan karakter masing-masing unit kerja. Itu hanya sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan karena tadi Ibu Hani sudah menjelaskan begitu terperinci, begitu banyak. Intinya semuanya ini adalah untuk bisa meningkatkan perbaikan pelayanan terhadap publik. Nah, langsung saja di sesi ini Ibu Hatni mohon berkenan untuk bisa menjawab pertanyaan dari para peserta talk show ini. Karena kami yakin banyak yang akan disampaikan, akan ditanyakan kepada Ibu Hatni. Saya akan pilih mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi selama talk show ini berlangsung. Saya akan mulai baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mekanismenya adalah
Bapak Ibu hadirin sekalian ataupun peserta talk show reformasi birokrasi ini kemudian bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan yang akan ditanyakan. Nanti Ibu Hatni dan juga rekan-rekan dari tim evaluasi ini bisa memberikan jawaban atau mungkin juga bisa memberikan tambahan pertanyaan. Baik, kami berikan kesempatan tentunya. Baik. Saya masih menantikan untuk bisa melihat dan juga, ya baik Pak. Izin Pak Putri sebelum kita mendengarkan respon dari para peserta, Baik Pak. izinkan kami dari Biro Ortala untuk memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bu Hatni selaku Ketua Tim Penilai RB untuk Kemdagri. Boleh ya Mbak Putri ya? Baik, silakan monggo Baik, Bapak. Silakan. terima kasih Bu Hatni dan yang kami hormati, kami banggakan Pak Sekjen yang saat ini masih setia bersama kita. Tentu ini sebuah kekuatan buat kita bersama bahwa memang reformasi birokrasi di Kemdagri harus kita gerakan bersama. Dari kehadiran Pak Sekjen pada siang hari ini mencerminkan bahwa memang beliau sangat memberikan dukungan penuh kepada kita semua. Nah, namun Bu Hatni, kami juga terima kasih sekali atas apa yang tadi Bu sampaikan. Saya pikir teman-teman kami di Pokja semua mendengarkan dengan saksama Ibu atas apa yang tadi Ibu sampaikan. Istilahnya rapor kami di Kementerian Dalam Negeri. Tadi kami cukup bangga dengan apa yang Ibu sampaikan bahwa kami di Kementerian Dalam Negeri ini merupakan kementerian yang menjadi kiblatnya pemerintah daerah. Nah, ini sebuah statement yang luar biasa. Kami cukup bangga atas apa Ibu sampaikan. Namun dari rapor yang tadi Ibu sampaikan kepada kami terkaget-kaget Ibu. Nah, sebagai sebuah lembaga yang besar, ketika memang nilainya banyak merahnya, tentu marwah kita untuk ke daerah menjadi tidak bagus juga. Bagaimana selaku pembina kok nilainya jelek oleh Bu Hatni. Nah, kami pikir mungkin barangkali begini Bu Hatni, kami juga belum sepenuhnya istilahnya setuju atau sepakat dengan apa yang tadi beberapa poin yang Ibu sampaikan. Misalnya saja contoh untuk pelaksanaan Permendagri 90 2019 yang tadi Ibu sampaikan itu ditunda. Padahal dalam prakteknya Bu Hatni sebenarnya ini sudah dieksekusi sebenarnya. Ketika teman-teman menyusun RPJMD, menyusun RKPD, menyusun Renstra, itu suka tidak suka harus mengacu kepada Permendagri 90. Permendagri 90 itu adalah turunan dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian ada beberapa poin lagi yang buat kami cukup memprihatinkan kalau ini sampai ke katakanlah ke teman-teman daerah ya, apalagi ke Pak Menteri gitu. Misalnya profesionalisme pegawai ASN kami, bagaimana sebuah lembaga yang besar memiliki ASN yang tidak profesional, nilainya rendah. Nanti kami ketika ke daerah nggak didengar oleh daerah Bu. Oh nggak bisa, ngapain Bapak kesini? Nilai kami tinggi, Bapak rendah. Ngapain ngajakin kami kan gitu Bu Hatni. Artinya kami ingin mendapatkan semacam komunikasi yang lebih intens kita bersama antara tim Ibu dengan kami di Biro Ortala untuk melihat kembali kira-kira variabel atau variabel yang digunakan dalam menentukan rapor tadi. Nah, kalau memang itu sesuai kondisi yang sesungguhnya, tentu kami akan segera berbenah. Yang kalau Ibu sampaikan harus berlari kencang. Ini kami di hadapan Pak Sekjen membuat komitmen ini Bu Hatni, bahwa kami memang punya satu tekad bahwa ini harus kita lakukan secara lebih maksimal. Tapi kami juga berharap teman-teman yang hadir saat ini bisa juga memberikan semacam pertanyaan atau memberikan klarifikasi bahwa sesungguhnya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Hatni perlu ada semacam rebonding dari kita. Nah, artinya mungkin ada hal-hal atau aspek yang mungkin menurut teman-teman di komponen sebenarnya itu tidak seperti itu. Ada hal lain yang memang sudah bergerak maju. Nah, kami mungkin begitu Bu Ani, Mbak Putri, karena buat kami tentu yang ditugasi oleh Pak Sekjen untuk mengawal reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri bersama dengan teman-teman di Menpan RB, Pak Oding dan Bu Ati, tentunya kita komunikasi sudah sangat bagus.
Jadi ke depan mungkin untuk hal-hal yang tadi, ya kami berharap sebelum diekspos keluar gitu Bu ya, keluar dari Pemda, kita coba samakan dulu frekuensinya. Dipastikan dulu apakah memang itu kondisi faktual, jangan sampai itu hanya baru sudut pandang sepihak dari tim gitu ya. Kami tidak menafikan bahwa ada titik lemah yang memang kami miliki. Itulah namanya manusia, tidak ada manusia yang sempurna ya Bu Adni ya. Apalagi kita memasuki bulan, ya saya pikir itu. Mudah-mudahan dalam menjemput Ramadan lusa kita makin bersemangat ya, makin berkualitas ya Bu Adni ya, terutama dalam mereformasi. Bulan Ramadan itu kan juga wadah untuk mereform ya Bu ya. Nah, saya pikir gitu. Demikian Mbak Viola, terima kasih Bu Adni. Saya mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman semua bisa juga mengikuti sampai selesai, sehingga apa yang disampaikan Bu Adni ini bisa kita pahami secara utuh, sehingga pesan-pesan apa yang harus kita lakukan untuk mendorong reformasi birokrasi kita sesuai target yang 80% itu bisa tercapai. Ujungnya adalah tungkir kita 100%, kan gitu ya Bu Adni ya. Nah ini kita masih menunggu penilaian dari Bu Hatmi dan tim ini, karena kami agak harap cemas nih Bu Hatmi. Tapi kami yakin dan percaya angka itu sudah dipertimbangkan oleh Bu Hatmi sehingga bisa memberikan nilai tambah buat kita semua. Saya pikir itu bisa kami klarifikasi sebelum kami undang teman-teman yang lain untuk berikan respon dan pertanyaan kepada Bu Hatmi atau melalui Pak Putri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak Sekjen, itu yang bisa kami melaporkan pada forum ini. Sekali lagi, kehadiran Pak Sekjen pada siang hari ini sangat-sangat memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mendorong reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Suprayitno MA selaku Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang sudah memberikan tanggapannya tadi. Terima kasih juga untuk Pak Sekjen yang hingga kini masih terus bergabung dalam talk show ini dan juga tadi menyimak pemaparan dari Bu Hatmi. Mungkin nanti Bu Hatmi bisa berikan tanggapan, tapi mungkin kita akan gabung dulu Ibu juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta talk show ini. Kami masih terus menanti pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Silakan langsung ditulis pertanyaan yang akan disampaikan di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan juga mohon untuk diberikan identitas juga. Namanya siapa, nanti juga akan saya bacakan untuk bisa diberikan respon, baik itu oleh Ibu Hatmi ataupun juga mungkin oleh anggota lainnya dari tim evaluasi reformasi birokrasi dari Kemenpan RP. Baik, sekali lagi tentunya kami berikan informasi untuk semuanya, Bapak Ibu para peserta talk show ini, bahwa talk show ini bukan hanya berlangsung pada hari ini saja, tapi untuk 3 hari ke depan, hari Selasa, Rabu, dan juga hari Kamis, kami masih akan mengajak semuanya untuk bisa terlibat dalam diskusi ini, dalam talk show ini kita akan mengupas tuntas masalah reformasi birokrasi. Tentunya untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga tadi apa yang dikatakan oleh Bu Hatmi, termasuk juga apa yang dikatakan oleh Pak Suprayitno, bahwa kita ini harus terus berlari kencang untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga mencapai reformasi birokrasi secara maksimal. Baik, dan kami juga informasikan bahwa besok talk show juga akan berlangsung mulai pukul 10 pagi, sama seperti hari ini. Baik, dan kami masih terus menantikan pertanyaan ataupun juga mungkin tanggapan atau mungkin pengalaman saat melakukan tugas secara langsung di lapangan seperti apa. Nanti kita akan jawab, kita akan bahas, dan kita akan diskusikan juga bersama tim evaluasi. Sekali lagi kami mengundang, langsung saja caranya mudah, berikan identitas juga kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan, namanya yang lengkap, kemudian ditulis langsung di kolom chat, dan nanti kita akan bacakan satu persatu. Kami masih menantikan pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik itu terkait dengan hasil evaluasi yang sudah disampaikan tadi ataupun juga rekomendasi. Nah, ini dari Ibu Sri Fatona, bagaimana cara menentukan quick win yang akan dituangkan dalam rencana kerja unit? Apakah quick win setiap tahunnya boleh berbeda atau continue dari tahun sebelumnya? Mungkin pertanyaan ini dulu yang kita tampung. Langsung silakan Ibu Hatmi diberikan tanggapan, termasuk juga tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Suprayitno MA selaku Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri. Monggo silakan Ibu Hatmi. Baik, terima kasih Mbak Putri Viola, terima kasih atas waktunya.
Mungkin saya akan memberi gambaran sedikit, tapi nanti akan dibantu teman-teman akan memberikan informasi mungkin yang lebih rinci ya terkait dengan tadi statement dari Pak Karo ya Pak Karo dan pertanyaan melalui chat ya. Tadi kalau saya bilang ya kita sepakat Pak Karo untuk berlari bersama-sama ya Pak ya. Karena ini kan kita membangun negara, tentunya kita harus bersama-sama melakukan perbaikan-perbaikan apa sih yang diminta oleh responden atau layanan stakeholder kita sehingga kita akan memperbaiki apa ya Bapak Ibu sekalian dan dari sudut pandang mana Kementerian PAN melihat bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendagri ini belum secara optimal ya Bapak dilaksanakan. Namun rasanya sih ya Pak Karo, rasanya sih udah dilaksanakan secara optimal ya rasa kita ya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu sekalian kalau kita di dalamnya merasa sudah sangat optimal, namun sekali lagi yang bisa merasakan secara real itu adalah stakeholder kita ya Bapak Ibu karena dialah yang merasakan layanan-layanan kita itu seperti apa. Kemudian regulasi-regulasi yang kita keluarkan itu pelaksanaannya seperti apa di instansi pemerintahan daerah. Nah ini mungkin memang perlu kita lebih tajam atau bersama-sama melihat seperti apa dan tentunya Bapak Ibu sekalian khususnya Pak Karoni apa saja yang menurut kita belum optimal ini pastinya di seluruh unit kerja ini udah tahu sih sebenarnya ya karena pelaksanaan kegiatan itu ada di unit kerja. Di unit kerja ini pasti udah tahu mana sih sebenarnya yang masih kurang pas ya Pak ya. Sebenarnya yang melaksanakan yang lebih tahu realnya Pak, rincinya seperti apa. Nah kami melihat dari berbagai sudut pandang ya Pak ya, bukan hanya dalam sekadar evaluasi tapi ada sudut pandang lainnya juga ya misalnya bagaimana implementasi kebijakan ini di daerah karena Kementerian PAN juga melakukan evaluasi di pemerintahan daerah. Jadi ini kayak kita padukan. Jadi secara bersama-sama sebenarnya memang bukan kita memberikan informasi bahwa ini salah, tapi kita mari bersama-sama ya Pak ya untuk mereview atau memperbaiki yang sudah ada kita perbaiki, yang sudah terlaksana tadi katakan Permen 90 sudah diimplementasikan di daerah. Cuman reviewnya artinya sepertinya ada kendala ya Bapak Ibu sekalian Pak Karo ya, sepertinya ada kendala atau permasalahan yang dialami oleh teman-teman di daerah sehingga mungkin perlu kalau saya nggak salah dengar, ini perlu diperbaiki ya Pak ya. Kalau saya nggak salah dengar, ini udah diimplementasikan memang. Nah, dengan pengalaman itulah mungkin ini harus kita lihat kembali seperti apa sih Permen 90 ini sehingga kok pelaksanaannya mungkin ada kendala di pemerintahan daerah. Nah ini nanti mungkin teman saya dari ada tim evaluator juga ini ada di sini ada Mas Tanggi ya Pak Tanggi dan kita juga masih ada. Kemudian Mas Arief juga nih masih ada, nanti ditambahkan ya Canggi, Arief, Tri, dan kita sama mungkin ada Rika juga di sini, silakan ditambahkan nanti. Kemudian tadi pertanyaan yang di chat ya Bapak Ibu menentukan quick win ya Pak ya. Menentukan quick win ini lihat layanan apa sih yang ada di kita ya Bapak Ibu ya. Layanan apa tuh layanan apa yang ada di organisasi kita, kemudian mari kita perbaiki, kita tunjuk bahwa ini yang harus saya perbaiki dalam waktu setahun harus running, jalan ya perbaikannya itu. Nah ini, kalau itu biasanya kalau quick win itu harusnya sudah selesai dilaksanakan dalam tahun berjalan ya Pak ya. Kemudian layanan berikutnya kalau ada layanan lain yang harus di-quick win-kan lagi tahun berikutnya harusnya beda ya Pak ya. Dibedakan sehingga seluruh layanan yang ada di dalam organisasi kita ini semakin membaik karena kita kan kenapa kita milih dulu yang quick win ya tentunya yang layanan utama ya Bapak Ibu yang menunjang layanan kinerja utama kita ini yang kita mau pilih dulu perbaikannya dalam waktu setahun harus jalan harus sudah baik ya karena kita udah tunjuk untuk jadikan quick win. Berikutnya, kalau ada layanan lain yang kita harus perbaiki, kita tunjuk lagi layanan lainnya untuk memperbaiki lagi. Dalam setahun itu kita usahakan udah selesai dan udah jalan ya Pak ya dalam akhir tahun itu. Sehingga seluruh layanan nantinya yang ada di organisasi di unit kita ini semua sudah baik ya. Harapan kita kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi menentukan quick win itu coba lihat layanan apa yang ada di unit organisasi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini.
Sehingga itu yang diperbaiki dulu Bapak Ibu, kita perbaikannya seperti apa dan harus selesai di tahun yang berjalan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Nanti teman-teman saya akan mungkin menginformasikan. Canggih masih ada di sini, silakan Mas Canggih. Itu tambahan. Mas Canggih masih ada di sini atau Arif Tri, silakan kalau mau ada yang ditambahkan. Baik, silakan dari tim evaluasi jika ada yang ingin menambahkan atau mungkin kita akan langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Baik, silakan. Ada yang mau tambahkan, Mas? Silakan. Boleh Mbak Putri mungkin menambahkan dari yang disampaikan oleh kami. Yang saya hormati Pak Irjen serta Pak Sekjen serta para pimpinan di Kementerian Dalam Negeri yang saya hormati. Ada sedikit satu slide mungkin Mbak, paparan saja yang saya sudah siapkan untuk menengahi mungkin atau menanggapi beberapa pertanyaan tadi dan tanggapan dan juga mendalami apa yang disampaikan oleh Bu Hadni sedikit. Jadi ini strategi yang kami gunakan dalam pembangunan reformasi birokrasi saat ini Pak Bu. Jadi yaitu bahwa akuntabilitas kinerja saat ini kita jadikan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Artinya kita perlu memahami dulu kinerja apa yang saat ini sedang kita upayakan. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Hati ini juga terkait dengan peta proses bisnis, juga terkait dengan tadi ditanyakan oleh Ibu tentang quick wins yang akan kita gunakan. Artinya sebenarnya birokrasi yang kita jalankan saat ini itu selaras dengan rencana kerja atau bahkan rencana strategis yang kita laksanakan. Nah, di dalam rencana strategis yang kita susun di dalam level kementerian yang kemudian diturunkan ke setiap unit organisasi yang ada di bawahnya, itu kita perlu memastikan dulu kinerja apa yang ingin diwujudkan. Nah, ini yang saat ini mungkin masih menjadi permasalahan utama Bapak Ibu sekalian di Kementerian Dalam Negeri. Dan ini juga tidak hanya di Kementerian Dalam Negeri, tapi juga di banyak kementerian lembaga lain serta di pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita masih belum bisa memastikan goals yang ingin kita capai, wujud dari kondisi yang ingin kita wujudkan itu seperti apa yang harapan kami sesuai dengan mandat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan undang-undangnya ya, sesuai dengan undang-undang dasar juga. Nah, kinerja ini yang kami jadikan dasar utama yang kalau ini tidak bisa diwujudkan di awal, artinya semua hal yang kita lakukan nanti akan bias, Bu, Pak. Semua yang kita lakukan nanti akan bermasalah. Nah, di sini sebenarnya yang utamanya. Dan kami kalau melihat khususnya di dalam evaluasi sakit kami, jika melihat di level kementerian, kemudian kita turunkan ke level dirjen. Nah, dirjen ini mungkin masih ada beberapa kita peroleh beban kinerja yang masih sangat-sangat berbeda di setiap dirjen. Nah, itu muncul atau dapat terlihat pada perjanjian kinerja yang Bapak Ibu susun masing-masing. Nah, sehingga kita perlu memang kami selalu dorong kementerian, lembaga, bahkan di pemerintah daerah untuk menyusun pohon kinerja, Bu. Nah, di pohon kinerja itu nanti akan terlihat cascading, akan terlihat penjenjangan kinerja di setiap level, tidak hanya antara menteri dengan dirjen, tapi terus sampai ke bawah ke direktorat, ke direktur, sampai ke bidang nanti atau ke fungsional umumnya, ke fungsional madianya, ke fungsional pertamanya, bahkan sampai ke staf yang paling kecil. Begitu juga nanti ke organisasi yang paling kecil yang masih ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian baru setelah kita menentukan kinerja, peta proses bisnis, Pak, Bu, yang perlu kita petakan. Maksud kami proses bisnis yang perlu kita petakan. Artinya berdasarkan kinerja tadi di setiap level, berdasarkan kinerja yang harus kita junjung di level atas, itu kita petakan proses bisnisnya. Nah, dari proses bisnis ini nanti akan ketahuan layanan-layanan apa saja yang perlu dimunculkan. Baru setelah itu kita cek, akhirnya nanti akan mempengaruhi struktur organisasi dan akhirnya mempengaruhi berapa sih SDM yang kita butuhkan, kapasitas SDM yang kita perlukan seperti apa. Kemudian nanti baru di kanan kirinya ini kita akan dukung dengan peraturan perundangan serta pengawasan. Artinya tadi kalau menanggapi yang pertama terkait dengan quick wins, Bu, Pak, quick wins ini akan muncul, akan terlihat nanti Bapak Ibu butuhnya apa, kinerja apa di setiap tahunnya. Nah, saat kita lihat kinerja setiap tahunnya, di Renstra pun bahkan kita sudah memetakan strategi dan kebijakan.
Artinya di tahun ini apa yang harus kita lakukan itu harusnya sudah clear di dalam strategic map yang kita susun. Sehingga dalam birokrasi sebagai pendukung, dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik, apa yang harus kita munculkan ini di setiap tahun, itulah yang kita sebut dengan quick win, Bu, Pak. Sehingga nanti pada saat ditetapkan di level atas, di level kementerian, kemudian juga ditetapkan di level di bawah, itu nanti akan terpampang dalam proses bisnis, khususnya dalam hal birokrasinya di tata laksanaan, di tata kelola pemerintahan kita. Nah, disitulah nanti juga akan muncul, oh ini loh quick win yang kita perlukan saat ini. Bisa jadi 1-2 tahun quick win-nya sama, tapi kalau setiap tahun sampai dengan Renstra berakhir itu quick win-nya sama, saya rasa itu bukan quick win, Pak. Itu jadinya IKU nanti. Itu jadinya kinerja utama, karena tiap tahun kita laksanakan. Nah, quick win ini adalah hal-hal yang memang kalau Bapak Ibu nanti melihat di dalam strategi, di dalam Renstra, strategi ini akan memperlihatkan bahwa, oh tahun ini yang harus saya lakukan. Karena kalau hal ini tidak dilakukan, hal ini tidak diwujudkan, tahun depan itu tidak bisa dilaksanakan. Karena dasarnya dari tahun pertama tadi. Nah, itu yang akan muncul di dalam Renstra dan juga di dalam roadmap Bapak Ibu sekalian. Dan terus saya mungkin menanggapi sedikit dari Pak Karo tadi, Pak. Mungkin yang disampaikan oleh Bu Hatni, kami juga mendengar beberapa Pemda dan memang perlu didalami, saya rasa betul, terutama beberapa kebijakan yang memang terkait antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga bersentuhan dengan kebijakan yang ada di kami. Nah, ini kita mungkin mudah-mudahan nanti ke depan bisa seperti di dalam PP terkait dengan LPPD itu kan juga ada laporan kinerja yang disusunkan. Nah, ini kita mungkin akan bisa mendalami lebih lanjut, dan saya juga perlu sampaikan ke Pak Karo tadi bahwa ekspos yang kami laksanakan sebenarnya tidak di dalam kebijakan kehumasan, Bapak Ibu sekalian. LHE, laporan hasil evaluasi, hanya kami sampaikan ke Menteri. Artinya kami tidak menyampaikan ke pemerintah daerah. Jadi ada analisis dari kehumasan yang memang harus disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dulu, apakah hasil evaluasi ini boleh disampaikan secara publik. Nah, itu ada analisis kebijakan tersendiri, Pak, dan kami tidak berani menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak lain selain kepada yang bersangkutan. Kemudian evaluasi bersifat sepihak, mungkin saya bisa sampaikan bahwa memang kami mencoba mengurai dari evaluasi yang tadi disampaikan, kerangka logis yang disampaikan oleh Bu Hatmi di awal, bahwa evaluasi ini ada beberapa komponen yang dimulai dari pemenuhan, pengungkit. Nah, pengungkit itu pun ada 3 hal tadi, pemenuhan, kemudian hasil antara, dan reform. Nah, pengungkit ini yang betul-betul memang kami peroleh dari upaya yang sudah dilakukan. Artinya memang betul disampaikan oleh Pak Karo, ini harus ada diskusi, artinya hal-hal apa saja yang kita perlu samakan persepsinya, Pak, khususnya di pengungkit. 60% poin ada di situ, sedangkan yang 40% ini betul-betul yang memang kami peroleh dari masyarakat, dari stakeholder khususnya di Kementerian Dalam Negeri. Sehingga memang metode yang kami gunakan ini adalah kami melakukan survei yang sifatnya memang beberapa survei ini adalah persepsi, Bu, Pak. Artinya kalau masyarakat masih berpikir bahwa masih merasa layanan kurang baik, masih merasa bahwa kebijakan kurang menyentuh, nah ini memang persepsi itu yang kami gunakan dalam perhitungan. Makanya survei kami namanya survei persepsi atas kepuasan pelayanan, SPKP. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan menanggapi, melengkapi yang disampaikan oleh Bu Hatmi tadi. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Terima kasih atas waktunya. Baik, Mas Canggih Hangga, terima kasih sudah memberikan informasi tambahan. Semoga apa yang disampaikan tadi juga bisa menjadi informasi bagi seluruh peserta dari talk show mengenai reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri ini. Baik, dan rasanya informasi yang juga sudah disampaikan oleh tim evaluasi reformasi birokrasi dari Kemenpan RB ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam talk show reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang sempat juga kami informasikan tadi dipersembahkan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri.
Awalnya memang kita akan mengadakan ini sebanyak 2 sesi, tapi sesi kedua tadi juga sudah digabung dengan sesi pertama dan juga sudah dipaparkan seluruh materi dari tim evaluasi, maka berakhir sudah kebersamaan kita. Dan juga saya ingin sekali mengucapkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir di bulan Sya'ban, besok kita akan memasuki 1 Ramadan, dan juga selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara, rekan-rekan semua yang beragama Muslim, dan juga besok kita akan mulai menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi kami ingatkan, besok untuk bisa bergabung dalam talk show ini mulai pukul 10 pagi, jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, terima kasih untuk kebersamaan Anda, terima kasih sudah menyaksikan program talk show ini mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih juga sudah memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, yang kita bahas hari ini, segala masukan, segala evaluasi dari tim evaluasi ini bisa menjadi sebuah informasi yang lebih dalam lagi, yang bisa ditindaklanjuti untuk bisa meningkatkan kinerja kita bersama. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.